Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang kembali di channel Uduk-Uduk. Di video kali ini, kami menuju ke Petirtaan Sumber Tetek setelah sebelumnya kami juga mampir ke kolam ikan keramat yang berada di Kabupaten Mojokerto. Dari situ, kami langsung menuju Gempol Pasuruan untuk mengunjungi situs bersejarah tempat petirtaan yang konon sebagai tempat pertapaan dari Raja Airlangga yang mempunyai nama atau orang menyebutnya dengan Candi Belahan atau Sumber Tetek. Candi atau petirtaan ini dibangun pada abad ke-11 oleh Prabu Airlangga, Raja dari Kahuripan. Tetapi sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum. Tekan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami selanjutnya. Prabu Airlangga adalah pendiri Kahuripan. Masa pemerintahannya adalah mulai tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Pakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Anantawikra Matunggadewa. Prabu Airlangga terlahir di tahun 990 Masehi dari seorang ibu bernama Mahendra Datta, seorang putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang, dan memiliki seorang ayah bernama Udayana, raja dari Kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Pada tahun 991 Masehi, Raja Udayana membuat sebuah candi di sebelah barat Gunung Penanggungan, Pasuruan, Jawa Timur. Nama candi itu dikenal dengan sebutan Petirtaan Jolotundo. Petirtaan ini dibangun untuk memperingati kelahiran anaknya, yaitu Prabu Airlangga. Di video sebelumnya, kami juga membahas tentang Petirtaan Jolotundo. Bagi Anda yang belum nonton, silahkan klik link di pojok kanan atas. Prabu Airlangga menikahi putri pamannya yaitu Dharmawangsa Teguh di Watan, ibu kota Kerajaan Medang yang sekarang dikenal sebagai Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta pernikahan berlangsung, kota Watan diserang oleh Kerajaan Wurawuri. Kerajaan ini tercatat dalam prasasti Pujangan. Penyerangan ini terjadi sekitar tahun 920 Saka. Dalam penyerangan tersebut, Dharmawangsa meninggal, sedangkan Prabu Airlangga berhasil meloloskan diri dan lari ke hutan di Pegunungan Wonogiri ditemani abdinya yaitu Empu Narotama. Pada saat itu, umur dari Prabu Airlangga masih berusia 16 tahun. Sejak saat itu, Prabu Airlangga mulai menjalani hidup sebagai seorang pertapa. Bukti peninggalannya dapat ditemukan di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Selama 3 tahun hidup di hutan, kemudian Prabu Airlangga didatangi oleh beberapa utusan rakyat yang meminta membangun kembali Kerajaan Medang karena kota Watan telah hancur. Kemudian, ia membangun kembali kota Watan dan memberi nama kota tersebut dengan sebutan Watanmas di dekat Gunung Penanggungan. Kemudian, Prabu Airlangga naik tahta. Saat pertama kalinya, wilayah kerajaan hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan. Karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Pada tahun 1025, Kerajaan Sriwijaya yang selama ini menjadi musuh besar Wangsa Isyana dikalahkan oleh Kerajaan Kola dari India dengan rajanya Rojendra Kola. Ini membuat Prabu Airlangga leluasa menyiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa dan memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring melemahnya Sriwijaya. Prabu Airlangga mulai menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana di Jawa. Dalam peperangan tahun 1030, Prabu Airlangga menaklukkan Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijayawarma, Raja Wengkar, dan kemudian Panuda, Raja Lewa. Pada tahun 1032, Prabu Airlangga dikalahkan oleh seorang raja wanita dari Tulung Agung. Istana Watanmas dihancurkan.
Kisah ini ada dalam Prasasti Trep 1032. Prabu Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala. Kemudian membangun kota baru di Kahuripan. Dalam tahun itu juga, Raja Wurawuri dan Raja Wanita Tulung Agung dapat dikalahkan bersama Empu Narotama. Pada tahun 1035, Prabu Airlangga berhasil menumpas pemberontakan Wijayawarma Raja Wengker yang pernah ditaklukkan dulu. Dikisahkan Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Berdasarkan Prasasti Kamayagyan 1037, ibu kota kerajaan sudah pindah di Kahuripan, yang sekarang dikenal dengan Sidoarjo. Kerajaan yang baru dengan pusatnya di Kahuripan Sidoarjo ini mempunyai luas wilayah membentang dari Pasuruan di timur sampai Madiun di barat hingga pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan penting. Prabu Airlangga kemudian memperluas wilayah kerajaan hingga sampai ke Jawa Tengah, bahkan sampai-sampai pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Pusat kerajaan Kahuripan kemudian dipindahkan ke Doho Kadiri yang sekarang dikenal dengan kota Kediri. Cerita ini terdapat pada Prasasti Pamuatan 1042. Dan pada tahun itu juga, Prabu Airlangga turun tahta menjadi pendeta, serta mempunyai gelar Resi Aji Paduka Mpungku Sang Pinaka Catraning Buana. Berdasarkan cerita rakyat Kediri, putri mahkota Airlangga yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Nama putri itu terdapat pada Prasasti Cane 1021 hingga Prasasti Turun Hyang 1035. Ia menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa yang dikenal dengan nama Dewi Gili Suci. Sedangkan pada Serat Calon Arang, kedua putra Prabu Airlangga, adik dari Dewi Gili Suci, saling berebut tahta dan Prabu Airlangga bingung memberikan kepada siapa. Lalu Prabu Airlangga mengutus gurunya yaitu Empu Barada pergi ke Bali, karena Prabu Airlangga ingin menjadikan salah satu putranya menjadi raja di Bali. Dikarenakan Prabu Airlangga masih keturunan dari kerajaan Bali. Namun sayang, kedatangan Empu Barada ke Bali mengalami kegagalan. Dikarenakan ayah dari Prabu Airlangga yaitu Raja Udayana telah digantikan putra keduanya yaitu Marakata sebagai Raja Bali, dan kemudian Marakata digantikan adik yang lain yaitu anak wungsu. Prabu Airlangga kemudian membagi dua kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa perpecahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Nagara Kertagama, dan Prasasti Turun Hyang II yang menggambarkan terciptanya dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Kadiri atau Panjalu, berpusat di kota baru yaitu Doho yang dipimpin oleh Sri Samara Wijaya. Sedangkan kerajaan timur diberi nama Jenggala, berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Tidak diketahui dengan pasti kapan Prabu Airlangga meninggal. Dalam Prasasti Sumengka 1059, peninggalan kerajaan Jenggala hanya menyebut serta menjelaskan peristirahatan terakhir Prabu Airlangga di Tirta atau pemandian yang paling sesuai dengan berita Prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan Prasasti Pujangan 1041, diketahui Prabu Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka dalam ketiga patung tersebut diperkirakan sebagai lambang Airlangga dan dua istrinya yaitu Ibu Samara Wijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada candi juga ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun tersebut adalah tahun meninggalnya Prabu Airlangga atau tahun pembuatan Candi Petirtaan tersebut. Petirtaan Candi Belahan ini terletak di sisi timur Gunung Penanggungan, lebih tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Petirtaan ini
berbentuk kolam persegi 4, terdapat pasokan air dari sebuah sungai kecil. Terdapat juga arca atau patung serta tumpukan batu bata sebagai latarnya. Yang unik dari petirtaan ini, mengalirnya air dari arca berbentuk wanita tersebut. Karena itulah warga sekitar menyebutnya dengan sebutan Candi Sumber Tetek. Tetek dalam bahasa Indonesia berarti payudara. Candi ini dalam kolam memiliki dua arca atau patung yang mengapit sebuah relung di tengah dinding. Kedua sosok ini sebagai istri Prabu Airlangga, yaitu Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Mungkin yang diyakini sebagai Ibu Samara Wijaya dan Ibu Mapanji Garasakan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sebenarnya arca ada 3 buah, dengan arca Dewa Wisnu yang disimpan di Museum Trowulan Mojokerto. Arca Dewa Wisnu digambarkan sedang menaiki Garuda. Menurut beberapa pihak, bentuk ini merupakan perwujudan dari Raja Airlangga. Selain pemandian Candi Belahan dipercaya menjadi tempat peristirahatan terakhir Raja Airlangga. Dalam prasasti yang ditemukan mengacu pada Candi Belahan, arca kedua dewi tersebut digambarkan sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Dalam petirtaan Sumber Tetek juga dijumpai lingga serta arca atau patung yang sedikit rusak dimakan usia. Bentuk patung diyakini menjadi bentuk kepala naga dan candra sengkala. Mitos mengenai petirtaan ini diyakini airnya memiliki khasiat awet muda dan menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini kami juga bertanya pada orang yang mengunjungi petirtaan tersebut, dan mereka mengaku berasal dari Sidoarjo. Mereka mengatakan bahwa air tersebut bisa menyembuhkan semisal sakit batuk, panas, dan beberapa penyakit lain dengan bekal keyakinan. Mereka juga berkata, Candi Belahan ini juga ramai dikunjungi saat malam Jumat Legi. Namun, ada larangan yang terdapat di petirtaan ini. Larangan bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid untuk tidak mandi di Candi Belahan. Jika larangan itu dilanggar, ada akibat yang harus ditanggung bagi wanita tersebut. Konon, hal itu pernah terjadi saat satu keluarga datang berkunjung ke candi ini. Saat itu, seorang gadis memasuki kolam tersebut dalam keadaan datang bulan. Tiba-tiba, ia kerasukan dan berteriak histeris dengan mengerang. Demikianlah mengenai petirtaan Sumber Tetek yang kami ketahui. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam hal penyebutan nama tokoh serta tempat dan juga alamat. Bagi Anda yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan juga share ke media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton channel Uduk Uduk. Wassalam.